Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Jose de Jesus Lopez Bautista tiba-tiba menyalakan api di dalam kamar tidurnya hingga menimbulkan suatu kegaduhan karena asap yang hitam menyelimuti rumah tersebut. Tetangga sekitar langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga menghubungi pihak pemadam kebakaran. Setelah pihak pemadam kebakaran datang ke rumah tersebut, di sana mereka menemukan seorang pria yang sedang marah dan juga bertindak sangat agresif. Tangan pria tersebut sedang memegang senjata tajam dan dia mengancam kepada semua orang bahwa siapapun yang berani mendekatinya, maka dia akan melakukan perlawanan. Polisi berusaha bernegosiasi dengan pria tersebut, namun sepertinya pria itu tetap pada pendiriannya. Jose Lopez Bautista adalah seorang mantan polisi federal yang ada di negara Meksiko, yang dimana dia dikeluarkan dari institusi kepolisian karena keagresifannya, juga suka menggunakan jabatan untuk menganiaya dan juga memperdaya orang lain. Pada saat ditangkap, Jose berusia 34 tahun dan telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Esther Alicia Castro, yang pada saat kejadian dia berusia 36 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu Alessandra yang berusia 5 tahun dan Lorena yang pada saat kejadian dia masih berusia 1 tahun dan 4 bulan. Esther diketahui berasal dari kota Colorit, sedang Jose sendiri dia berasal dari kota Iztapalapa. Mereka bertemu saat Jose masih aktif menjadi polisi dan setelah mereka bersama, Jose meninggalkan rumah orang tuanya dan menyewa apartemen bersama dengan Esther yang ada di kota Tecamac. Setelah mereka menikah dan memiliki anak pertama, sifat Jose mulai berubah. Kini dia menjadi pria yang sangat obsesif dan juga bertindak sangat agresif. Menurut orang-orang, selama 5 tahun kebersamaan mereka, rumah tangga mereka dalam keadaan baik dan juga terlihat sangat harmonis. Namun di tempat kerja, Jose tidak pernah mematuhi aturan atau kedisiplinan dan juga bertindak sangat agresif hingga pada akhirnya dia dikeluarkan dari tempat kerjanya. Malu karena pemecatannya dari institusi kepolisian, Jose kini berubah menjadi pecandu alko dan juga mulai menggunakan obat-obatan. Esther tidak tahu bagaimana cara menghadapi suaminya yang kini dia tidak bekerja dan juga mulai menjadi pecandu. Akhirnya pertengkaran demi pertengkaran hingga kekerasan fisik pun mulai terjadi dalam rumah tangga mereka. Pada tanggal 31 Desember di tahun 2017, Jose mendapat informasi dari seseorang untuk mendatangi seorang paranormal. Menurut orang tersebut, setelah dia melakukan ritual, maka apapun permintaannya akan segera terkabulkan. Jose hanya berharap dengan bantuan paranormal itu dapat membantu mencarikan pekerjaan baru dan juga memperbaiki perekonomian keluarganya. Sore harinya setelah Jose pulang ke rumah, keluarganya memanggilnya untuk merayakan malam tahun baru. Pesta pergantian tahun baru bersama dengan keluarga besar pun digelar di salah satu rumah anggota keluarga Jose. Dan di sana, Jose pun datang bersama dengan keluarganya. Di tengah-tengah pesta, Jose merasa malu dengan kondisi keuangan dan juga situasi yang sedang dia hadapi. Tiba-tiba Jose mengatakan kepada istrinya bahwa dia harus pulang dan mereka harus meninggalkan pesta tersebut. Entah apa yang terjadi, akhirnya Jose dan istrinya pun bertengkar karena Jose sangat mendesak untuk meninggalkan pesta tersebut. Ternyata Jose malam itu tidak sabar untuk segera melakukan ritual yang sudah disarankan oleh paranormal. Semua orang di pesta berusaha menenangkan Jose yang sedang marah kepada istrinya, namun skandal pertengkaran mereka akhirnya membubarkan pesta meriah malam itu.
Jose segera memanggil taksi dan membawa istri juga kedua anaknya pulang ke rumah, dan sejak saat itu keluarga Jose maupun Esther tidak lagi bisa menghubungi mereka. Selama berhari-hari keluarga Jose dan Esther sangat mengkhawatirkan keadaan mereka karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Akhirnya orang tua Jose pun datang ke rumah Jose untuk melihat keadaan mereka. Namun setibanya di rumah itu, dia tidak melihat satupun orang di sana, bahkan rumah itu dalam keadaan terkunci. Tetangganya pun mengatakan kepada orang tua Jose bahwa beberapa hari itu keadaan sepi dan tidak ada orang yang keluar dari rumah tersebut. Sore harinya saudara perempuan Esther juga sangat mengkhawatirkan keadaan mereka, yang dimana Esther selama berhari-hari tidak mau mengangkat telepon juga tidak menghubungi mereka, yang dimana kondisi tersebut sangat tidak normal bagi mereka. Saudara Esther pun memutuskan untuk datang ke rumah Jose dan mencari tahu kemana mereka pergi. Dari depan pintu pagar dia memanggil dan mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban, dan takut terjadi sesuatu. Akhirnya dia membuka paksa pintu pagar tersebut, namun tiba-tiba Jose keluar dari jendela dan mengatakan bahwa dia sedang sendirian. Menurut Jose, kedua anak dan juga istrinya telah meninggalkan rumah tersebut sejak pada tanggal 1 Januari. Jose juga mengatakan bahwa dia tidak mau diganggu dan tidak mau menerima tamu hari itu. Saudara perempuan Esther merasa sangat curiga dengan apa yang dikatakan Jose. Dia pun langsung mendatangi kantor polisi untuk melaporkan apa yang sedang terjadi dengan keluarga Jose. Polisi hari itu datang ke sana untuk melihat apa yang terjadi, namun Jose melakukan perlawanan dan juga menyerang polisi untuk segera meninggalkan rumahnya. Tetangga di sebelah kamar Jose mengatakan kepada polisi bahwa dia beberapa hari itu mencium bau yang sangat menyengat, bahkan Jose juga membakar sesuatu dari kamar tidurnya hingga menimbulkan asap yang tebal. Polisi hari itu juga masih melihat asap yang keluar dari rumah Jose, dan pemadam kebakaran pun dipanggil untuk datang ke tempat kejadian. Setelah api berhasil dipadamkan, polisi berusaha membujuk Jose untuk keluar dan segera menyerahkan diri kepada polisi. Akhirnya Jose pun keluar dari dalam rumahnya, namun dia dalam keadaan tidak stabil, yang diduga dia dalam keadaan overdose. Dia mengatakan bahwa anak dan istrinya meninggalkan dirinya dan kini dia butuh ketenangan untuk menerima semua keadaan. Polisi terpaksa melakukan penembakan kepada kaki Jose untuk melumpuhkannya, dan setelah Jose terluka, beberapa polisi segera mengambil senjata yang ada di tangan pelaku. Setelah Jose berhasil ditangkap, polisi segera masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat anggota keluarga lainnya. Di kamar utama, polisi menemukan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana 3 jasad manusia tergeletak di atas ranjang sudah dalam keadaan tidak utuh dan dalam kondisi yang sudah membusuk. Jasad mereka ditutup dengan selimut, namun istri Jose dan salah satu anaknya mereka ditemukan tanpa kepala. Bahkan menurut pihak forensik, organ dan beberapa bagian dari tubuh korban sudah tidak ada di tempatnya. Polisi menemukan beberapa bagian daging dan juga organ yang disimpan di dalam toples kaca. Diduga sebagian tubuh korban sudah dikonsumsi oleh pelaku untuk menghilangkan jasad korban. Bahkan pelaku juga berusaha melakukan pembakaran kepada ketiga jasad korban, namun itu semua tidak berhasil. Terdapat luka di tubuh kedua anaknya yang diduga pelaku juga melakukan pemerkosaan kepada jasad kedua anak tersebut. Jose dibawa ke Departemen Kepolisian di kota Ecatepec untuk dimintai keterangan pada tanggal 7 Januari di tahun 2018. Di sana Jose dituduh melakukan pelecehan mayat, pembunuhan triple, penyembunyian mayat, dan juga manipulasi kepada jasad korban. Jose di sana mengatakan bahwa dia tidak ingat sama sekali apa yang telah terjadi kepada istri dan juga kedua anaknya. Jose juga tidak menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan atas apa yang terjadi, bahkan dia tidak pernah merasa kehilangan mereka.
Jose dibawa ke persidangan pada tanggal 13 Januari di tahun 2018 dan di sana Jose mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya malam tahun baru itu sebelum pukul 12 malam dia mengkonsumsi obat narko dengan dosis yang tidak biasa. Setelah dia mengkonsumsi obat tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat keras dan juga nyaring yang dimana suara itu mengatakan bahwa dia adalah kekuatan yang berkuasa. Jose tidak begitu mempedulikan dan segera masuk ke kamar tidurnya untuk istirahat. Namun ketika dia masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Jose marah kepada istrinya dan akhirnya mereka berdua bertengkar. Jose berusaha untuk istirahat dan melupakan segala masalah dalam hidupnya. Namun tiba-tiba kedua anak perempuannya yang masih bermain, mereka menangis mencari ibunya. Jose yang sangat gelisah dan juga marah, akhirnya dia meminum obat tidur untuk dia istirahat malam itu. Pada pukul 2 pagi, Jose tiba-tiba terbangun karena mendengar suara yang sangat keras dan kini suara itu sangat nyaring, di mana suara itu menyuruhnya untuk pergi ke dapur dan mengambil senjata tajam. Jose pun berjalan ke area dapur dan mengambil senjata tajam, lalu dia pergi lagi ke kamar tidurnya. Di sana Jose melihat istrinya sedang tertidur pulas, namun tanpa ragu, Jose menusuk sebanyak 16 kali. Istrinya tidak sempat melakukan perlawanan ataupun berteriak walaupun diserang oleh pelaku secara brutal. Setelah istrinya tidak bernyawa, dia bergegas ke kamar kedua anaknya dan membungkam mereka dengan menggunakan bantal satu persatu. Setelah kedua anaknya tidak bernyawa, Jose membawa jasad mereka ke kamar tidurnya, lalu dia letakkan di samping ibu mereka. Setelah mereka berkumpul, Jose pun kembali tidur seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Jose tidur di sebelah jasad istrinya dan juga kedua jasad anaknya. Keesokan harinya, Jose mulai memotong bagian demi bagian untuk menghilangkan jasad mereka karena dia pikir jika jasad atau potongan itu dia buang, kemungkinan besar orang akan menemukannya dan dia akan tertangkap oleh polisi. Maka Jose memutuskan untuk memasaknya dan juga sebagian mengkonsumsinya selama 7 hari. Jose mengatakan kepada semua keluarganya bahwa istri dan kedua anaknya telah meninggalkan rumah tersebut karena keadaan ekonominya. Menurut pihak forensik, jasad ketiga korban terdapat cairan Jose, yang itu berarti ketika jasad itu ada di sana, Jose juga melakukan pemerkosaan kepada ketiga jasad korban. Untuk mengurangi bau yang sangat menyengat di rumah tersebut, Jose membeli pemutih dan juga pengharum ruangan. Namun karena jasad mereka sudah membusuk, akhirnya Jose mulai membakar baju dan juga barang-barang lainnya untuk menyimulasi bau yang ada di rumah tersebut. 11 bulan dan 7 hari setelah pembunuhan ketiga korban, Jose dinyatakan gila ketika mengakhiri anak dan juga istrinya. Maka Jose hanya dimintai uang denda sebesar 1.300.000 pesos atas apa yang telah dia lakukan. Dalam kasus ini tidak banyak informasi yang polisi publikasikan karena Jose adalah bagian dari polisi federal Meksiko. Setelah kasus itu ditutup, banyak orang yang mempertanyakan kenapa jika memang Jose sudah dinyatakan gila, kenapa dia masih diterima di tempat kerjanya sebagai polisi dan kenapa tidak segera dikeluarkan untuk menjalani perawatan. Dan kenapa mereka harus menunggu Jose bertindak secara agresif hingga hilang kendali dan akhirnya merenggut ketiga nyawa korban. Kasus ini sangat mengecewakan banyak masyarakat Meksiko dan sangat disayangkan atas apa yang terjadi kepada ketiga korban. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.